Saya punya cita-cita itu sandang papan pangan, Mas. Bisa sukses, bisa kaya, tapi tetap dekat dengan keluarga. Paling sulit itu merintis. Titik awal ya, ketika kita mulai dari nol. Selamat malam, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya dari Komsos Paroki Santa Teresa Sedayu mengundang narasumber dari lingkungan Aloysius Kaliduren. Dalam hal ini kita akan membicarakan konsisten dalam berwirausaha dan aktif dalam kegiatan gereja. Siapakah dia narasumber kita? Bapak Danang. Bisa perkenalkan Bapak Danang? Ya, terima kasih Mas Agung. Nama saya Agustinus Danang Herianto. Biasa teman-teman di gereja memanggil dengan nama Danang. Ya. Gitu. Saya berasal dari lingkungan Aloysius Kaliduren dan bergerak di bidang kuliner, khususnya catering dengan brand Mamarons Catering. Iya. Ya. Sebelumnya ini sudah kami ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Untuk itu bisa dilepas terlebih dahulu maskernya, Mas Danang. Ini untuk lebih akrab saya panggil Mas, Bapak atau Om ini? Mas. Oh, Mas aja ya. Mas Danang, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Keluarga? Mantap. Anak? Luar biasa. Istri? Semuanya sehat ya? Sehat. Mas sehat. Ini anak sekarang usia kelas berapa? Kalau yang paling besar kelas besar. 6 usia 11-12 ya. 11-12. Ya. Kalau yang nomor 2 usia 6 tahun. 6 tahun. Istri sekarang kesibukannya? Sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Oh iya. Kaliduren itu lingkungan, masuk lingkungan mana, Mas? Berarti Kaliduren. Aloysius. Baik. Mas Danang, sekarang ini kesibukannya apa, Mas Danang? Kalau saya untuk usaha di catering bersama istri. Oh, catering ini ya, Mamaron? Iya, Mamarons Catering. Kemudian kemarin awal pandemi itu perintis bersama teman juga di ini konveksi, pembuatan konveksi. Kemudian kegiatan gereja seperti biasa, kor, altar, dan aktif di dewan paroki juga. Iya. Dulu Mas Danang ini pendidikannya apa kok bisa sekarang terjun ke dunia bisnis kuliner ini? Dulu saya kuliah di ini teknologi pertanian. Oh, berarti menyimpang ya dari dulu kuliah di teknologi pertanian. Sebenarnya ada hubungannya, Mas. Ada hubungannya. Jadi di bidang pangan. Oh. Di bidang pangan, pengolahan pangan. Berarti dulu itu di Fakultas Teknologi Pertanian itu ada penjurusan lagi ke bidang pangan. Bidang pangan. Cuman dulu awalnya itu saya kerja di sebuah pabrik. Ya. Pabrik traktor sebagai marketing itu sekitar 5 tahun. Berarti sempat berguna ya ijazahnya ya. Iya. Karena memang awalnya mau buka usaha, cuman tidak punya modal, terus untuk pengalaman juga ya. Ya, pengalaman untuk mencari pengalaman sebagai marketing. Saya mendaftar di waktu itu saya memang bikin 5 lamaran kerja. 5 lamaran kerja. Ya, dan diterima di salah satu perusahaan traktor. Ketika masuk saya memang waktu itu bercita-cita hanya untuk 5 tahun, kemudian saya akan resign. Dan puji Tuhan mengabulkan 5 tahun saya keluar. Menarik sekali berarti Mas Danang ini dulu kuliahnya di Fakultas Pertanian, kemudian jurusannya bagian pangan, sempat memulai bekerja itu di perusahaan traktor gitu ya. Iya. Kemudian lambat laun karena targetnya tadi 5 tahun harus selesai di perusahaan tersebut. Harus lulus. Kemudian membuka usaha catering dulu atau konveksi dulu? Di ini merchandise. Oh, merchandise dulu. Merchandise dan grafis. Nah, kemudian
awal berjalannya kemudian saya pernah punya konsumen catering. Ya. Nah itu awal cikal bakal saya ingin mencoba catering di situ Mas. Oh. Karena saya suplai ke konsumen saya dan di situ saya tertipu karena macet pembayarannya dan saya dituduh yang gimana itu. Nah kemudian ketika saya menagih dia beralasan pembayaran di konsumen macet. Ya terus menjadi penasaran di dunia catering. Saya dengan istri, wah ini kalau kita kehilangan uang sebanyak ini mungkin Tuhan memberikan kode. Kebetulan saya pikir kenapa nggak coba catering aja gitu kan, penasaran Mas. Jadi kok ya dari tadi ketipu itu dia nggak mau bayar dengan segala alasan. Ya sudah kami coba catering dan puji Tuhan bisa berjalan sampai sekarang. Berarti dulu memulai bisnis ini tuh dirintis berdua sama istri? Sebenarnya sendiri. Jadi sendiri itu sesudah menikah atau sebelum menikah? Sesudah. Jadi saya berjalan grafis dan merchandise dulu. Kemudian menikah. Masih di grafis dan merchandise. Kemudian berjalannya waktu tadi ya karena tadi kasus itu jadi penasaran. Kok katanya catering itu konsumennya banyak yang macet gitu kan. Terus penasaran, masa iya gitu. Jadi pengen nyoba gitu. Kebetulan saya suka di bidang kuliner. Jadi basicnya suka di kuliner itu. Apalagi pernah jadi marketing ya. Jadi untuk memulainya juga tidak terlalu susah gitu karena sudah mempunyai basic dulu bekerja di perusahaan itu sebagai marketing gitu. Kemudian dengan usaha ini apakah mau melebarkan kembali usaha yang lainnya? Atau cuman mau fokus di usaha catering? Sebenarnya ini kan saya punya cita-cita itu sandang papan pangan Mas. Jadi karena terkait kan. Jadi saya mulai dengan pangan dulu. Cita-cita saya kalau sudah jalan, sudah istilahnya autoran jalan sendiri ya, itu baru saya mengembangkan yang lain. Kalau ini kan istilahnya masih butuh untuk diperhatikan. Nanti harapannya kedepannya kalau sudah bisa jalan sendiri, ya saya, karena kalau kita lihat dari teman-teman yang lain, sebagai wirausaha itu jangan sampai mempunyai satu saja. Jadi ada backupnya, beberapa backup. Harapannya karena kan yang namanya usaha naik turun Mas. Orang rame terus turun gitu ya. Nah jadi kita harus backup dengan bidang yang lain. Bidang yang lainnya, benar sekali. Jadi ini pelajaran juga untuk kita kalau kita mau memulai usaha, kemudian kita sudah merintis usaha itu, ya kalau bisa yang tadi jadi saran Mas Danang ini harus memiliki backup lain usaha. Jadi tidak hanya satu usaha tapi juga usaha lain itu juga dibarengi dengan niat juga ya Mas ya. Jadi bukan cuma sekedar backup saja tapi di situ juga harus ada niat juga. Yang satunya harus dikembangkan juga. Nah, ini Mas, soal saya mau tahu soal di lingkungan Mas Danang itu, di lingkungan Alusius Kaliduran ya Mas ya. Itu geliat usaha anak muda di sana bagaimana? Kemudian lingkungan di sana lah Mas kan. Itu merespon dengan baik atau bagaimana dan warganya di sana? Kalau di lingkungan Alusius Kaliduran banyak sih Mas yang bergerak di bidang usaha. Ada yang lele, ada yang buah-buahan, dan bidang-bidang yang lain. Dan tidak hanya di lingkungan Alusius, di paroki saya lihat juga geliat teman-teman muda banyak yang kreatif juga. Mereka sekarang zamannya online Mas, jadi semua by WA, by medsos, semua berjualan dan animenya cukup bagus. Dari mulai kuliner, pakaian dalam juga ada teman-teman yang bergerak di bidang itu. Kemudian yang di bidang yang lain yang non kuliner juga banyak juga.
Berarti eh, umat Katolik atau warga non Katolik di sana juga geliat usahanya itu besar ya. Ya. Nah dulu sebelum sekarang ini dulu apa juga aktif juga ya Mas kabarnya di Mudika ya? Iya. Dulu zaman Mudika. muda. Dulu namanya Mudika, sekarang iya. OMK. Iya, sekarang OMK. Dulu itu sempat mengalami perubahan, Mas. Jadi kalau sekarang kan model ini ya apa? Kalau dulu sempat presidium itu kan. Jadi saya pernah menjadi presidium Mudika itu beberapa periode. Namanya Mudika apa kalau di sana? Biasanya di setiap lingkungan itu ada nama Mudika ini, Mudika ini. Kalau di sana Mudikanya? Kalau di Alusius atau Ya, di lingkungannya Mas Danang itu Mudikanya gabung dengan lingkungan lain atau lingkungan Dulu Alusius? gabung. Sama lingkungan apa dulu? Albertus Kaliduren kalau dulu sebelum dimekarkan ya. Jadi dua sekarang. Jadi dua. Kalau dulu kan cuma lingkungan Kaliduren. Itu dulu kan Mudikanya namanya Bakti Dharma. Mudika Bakti Dharma. Ya, saya sempat jadi lupa kalau, tapi saya banyak kan di paroki malahan Dulu. ya, ketua Mudika, kemudian presidium, karena dulu sistem apa model ketua, terus ada yang presidium juga. Presidium. Terus kemudian dulu sempat aktif di namanya rayon. Oh, rayon. Zaman sekarang nggak tahu masih nggak. Ya pernah dengar. Dulu rayon Kulon Progo Plus. Nah, dulu saya koordinatornya. Rayon Kulon Jadi Progo Plus. Dulu waktu masih lajang itu mungkin ibaratnya senang serawung ya, senang berkegiatan. Jadi waktu itu bisa double di gereja, kemudian di lingkungan dan di rayon. Berarti rayon Kulon Progo Plus, rayon Sleman juga ada. Ada. Berarti kabupaten itu pasti di situ namanya rayon gitu ya? Iya. Kurang tahu kalau sekarang. Kalau zaman saya dulu masih Mudika itu perayon. Jadi namanya rayon Kulon Progo Plus. Ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya juga aktif di Mudika. Mudika itu sebagai sarana kita untuk berorganisasi yang jelas. Kemudian sarana juga bersosial dengan kita warga lainnya juga. Kita kadang anjang sana juga, terus temu Mudika juga. Kadang di situ ada ini Mas, apa itu masak bersama kayak dulu menyembelih dalam tanda gunung ya. Itu apakah itu dulu juga pernah Mas Danang? Kalau dulu ini Mas, jadi hampir setiap hari saya tuh standby di gereja. Kemudian nanti nunggu teman-teman yang ikut misa. Karena dulu saya dan teman-teman aktif ikut misa. Saya aktif menunggui teman-teman misa. Jadi saya nggak ikut misa. Jadi aktif nunggu teman-teman misa. Nah setelah misa kami biasanya kumpul waktu itu di salah satu Mudika di lingkungan Goser. Kalau sekarang saya kurang tahu namanya. Kalau dulu Goser gitu ya, sebelum dibagi dimekarkan. Nah kami istilahnya nongkrong di sana, ngobrol, bikin makanan, kopi, terus merencanakan kegiatan. Jadi hampir setiap malam, sehingga gereja itu selalu ada teman-teman yang nongkrong. Dari situ bisa muncul ide-ide kegiatan. Termasuk masak-masak itu tadi. Nah, masak-masak itu. Dan ini hasilnya gitu. Paling disuka gitu ya. Paling disuka biasanya habis parkir itu anak-anak dapat. Ya. Ini apa itu uang parkir, kemudian biasanya untuk masak-masak. Gitu. Ya. Nah, jadi Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang kami khususkan. Jadi di luar pertanyaan tadi itu berkaitan dengan konsistensi Mas Danang sebagai bisa katakanlah entrepreneurship muda gitu ya. Karena dulu memulainya dari muda dan sekarang juga masih nampak muda seperti itu. Itu dikaitkan dalam Mas Danang aktif dalam kegiatan gereja gitu. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa yang membuat Mas Danang terjun di dunia bisnis ini kuliner
Dan kenapa milih bisnis ini Mas? Bisa diceritakan? Dulu itu kan saya melihat beberapa teman yang sibuk kerja, itu kan mereka mencari nafkah untuk keluarga, cuman harus meninggalkan keluarga. Nah saya pikir ada waktu itu teman sharing ke saya bahwa saking sibuknya kerja, teman saya itu tidak tahu perkembangan anaknya. Jadi sering keluar kota, dari bayi tiba-tiba usia 5 tahun gitu. Nah kemudian dari cerita teman itu saya berpikir bahwa saya punya cita-cita bisa sukses, bisa kaya, tapi tetap dekat dengan keluarga. Nah salah satu dan mungkin pemikiran saya satu-satunya adalah wirausaha, karena kita bisa bebas menentukan waktunya, bisa menyesuaikan, fleksibel. Nah dari situ waktu itu saya kesulitan modal. Ya, nah waktu itu tadi saya ceritakan tadi yang dialami. Ini modalnya gimana, terus akhirnya saya mendaftarkan perusahaan dengan saya rencanakan paling tidak maksimal 5 tahun. 5 tahun. Dan setelah dapat modal saya resign, kemudian memulai usaha dan lebih fleksibel. Jadi kalau pas artinya pekerjaan bisa saya kerjakan sambil istilahnya mengurusi keluarga. Keluarga ya. Nah kalau yang tadi dekat di bidang. Dan kenapa masih memilih bisnis kuliner ini? Ya karena waktu itu saya berpikir gini Mas, orang itu kan tidak pernah berhenti makan. Iya benar. Dan saya pikir waktu itu sebelum catering saya bergerak di bidang kantin Mas. Kantin sekolah. Jadi saya pernah sampai punya 8 kantin. Berjalan sukses, berkembang sekitar 2 tahun. Ini jajanan sekolah gitu Mas? Iya, jadi saya sewa kantin di sekolah-sekolah. Dan setelah tahun ketiga keempat sukses tutup. Jadi sukses berkembang kemudian tutup. Nah karena waktu itu masalahnya kalau kantin kan tidak menentu Mas. Kadang kita stok sedikit, pas peminatnya banyak. Kita stok banyak, peminatnya sedikit. Nah dari situ saya evaluasi kira-kira yang di bidang pangan tapi aman gitu. Dan saya lihat beberapa peluang dan ternyata yang menurut saya paling nyaman dan aman catering. Karena kita produksi makanan itu kan berdasarkan pesanan. Kalau kantin tadi kan kita nggak tahu Mas, ya gambling kan. Jadi generasi ini suka menu ini, generasi berikutnya suka menu itu gitu. Hari ini kita mau stok dagangan berapa misalnya, kita stok 100. Setelah kita jual di sekolahan ternyata anak-anak anemanya turun, minatnya turun. Nah kan kalau nggak laku makanannya sisa banyak Mas, itu masuk kerugian. Belum lagi nanti ada libur semester, libur kelas. Jadi banyak akhirnya kesulitan di situ, banyak kendala, terus tapi tidak membuat saya berhenti berpikir kira-kira apa yang aman dan lebih mempunyai peluang besar. Dan akhirnya saya memilih catering ini karena saya pikir dari kebutuhan masyarakat, dari semua segmen, dari beberapa event pun semua butuh catering. Nah ini bisnis kuliner catering ini kan berhubungannya dengan masak Mas. Ini apakah ada hubungannya dengan hobi atau mungkin kepeksa aku misalnya mau iki? Jadi awalnya saya suka makan, suka jajan. Suka makan ya. Jadi diawali suka jajan, kemudian saya tidak bisa memasak. Bahkan saya pernah dibilang ibu saya bahwa tidak bisa membedakan antara gula dan garam. Terus kemudian karena memang saya tidak pernah masak di dapur. Tapi berarti belum ada ketertarikan masak itu ya? Ya, cuman hobi makan. Ya. Kemudian setelah saya mendirikan catering, semua kan tergantung tukang masak. Dari situ saya mulai belajar dan saya sampai beli buku resep tebal itu seharga 350.000. Dari situ mulai belajar masak. Nah, berkembangnya waktu saya terus belajar sampai sekarang sudah bisa masak. Terus kemudian juga sudah mempunyai tingkat kepekaan. Tingkat kepekaan itu maksudnya
kalau masakan kurang apa itu dari penciuman sudah tahu. Misalnya kan aromanya ada tuh Mas. Kalau masak itu tukang masak lagi masak, kita bau aromanya itu sudah kelihatan. Wah, ini kurang itu gitu. Terus sekarang memiliki juru masak berapa Mas di cateringnya Mamaron ini? Kalau juru masak di tempat kami itu yang tukang masak tadi. Iya, tukang masak itu sekitar 3-4 orang. 3-4 orang. Tergantung order. Kalau pas banyak bisa sampai lebih. Jadi kami ada istilahnya relasi yang tukang masak yang tidak tetap. Jadi kalau pas banyak ya kita undang mereka. Tapi kalau pas ordernya biasa jumlahnya ya seperti biasanya yang mengerjakan. Ya. Berarti catering ini bukan hanya melayani mereka yang order kemudian dikirim ke rumah, tapi juga ini Mas catering untuk pernikahan, resepsi dan acara-acara formal lainnya itu juga bisa. Bisa. Berarti untuk stand, meja dan lain sebagainya itu sudah ada semua. Ada. Komplit ya. Bahkan saya itu menggarap akikoh Mas. Oh, akikoh. Iya. Jadi meskipun saya Katolik, itu saya juga menggarap menerima order akikoh untuk saudara-saudara yang Muslim, dan di situ saya juga pegang kaidahnya. Jadi pelajari, kemudian konsultasi dengan orang-orang yang ahli di akikoh agar bisa istilahnya melaksanakan akikoh itu dengan sesuai kaidahnya. Sesuai dengan kepercayaan mereka ya. Iya. Karena itu kan ada kaidahnya Mas. Syarat kambingnya, kemudian syarat penyembelihannya gitu. Bahkan ada konsumen yang menanyakan apakah proses akikohnya halal gitu. Penyembelihannya ya. Di tempat kami kan kami video Mas. Atau pihak keluarga bisa menyaksikan prosesnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas, ini apakah pernah mengalami jatuh bangun dalam menjalankan bisnis ini? Dan beberapa hal yang menarik bisa diceritakan Mas? Kalau yang namanya usaha pasti Mas mengalami jatuh bangun ya. Suka duka juga pasti ada gitu. Kalau pas banyak order itu tidur sedikit, banyak order tapi istirahat kurang gitu. Tapi karena senang tadi Mas, senang itu kan kalau ada hal yang kurang menyenangkan jadi tetap menyenangkan gitu. Jadi meskipun ngantuk itu tukang masak saya ya pernah ada yang sampai istilahnya bahasa Jawa ya kerungkep gitu kan, karena saking padatnya jadwal masak gitu. Berarti hampir setiap minggu itu ada? Iya, hampir setiap hari. Setiap hari? Ya ada. Hari ini ada nggak Mas hari ini? Ada 2. Oh, hari ini ada? Ya, tadi saya habis masak, terus saya tinggal mandi ke sini. Oh, ke sini. Berarti ini nggak mengganggu ya? Enggak. Jadi biasanya sebelum saya tinggal saya briefing ke tukang masak untuk ini yang dimasak, terus kemudian saya tinggal. Ya, nanti udah diserahkan ke juru masak tadi ya. Kalau jatuh bangunnya itu yang paling berkesan ini Mas, saya dulu seumur-umur selama usia catering ini, jadi ada satu konsumen yang menolak kiriman catering. Jadi sebenarnya kesalahan mereka karena mereka tidak sesuai kesepakatan. Jadi waktu itu kami sempat hampir overload, kemudian dia pesan sekitar 180. Nah, kesepakatannya dikirim siang dan sore. 180 box seperti ini. Iya. Boxnya seperti ini ya. Jadi ini Mamaronnya boxnya seperti ini, ada 2. Nah, nanti bisa diceritakan nih. Kok ada 2 ini, satunya buat apa, satunya buat ya, kalau yang ini biasanya untuk model kenduri, kemudian atar-atar ayam separuh gitu ya. Ya. Terus kemudian ini saya berimprovisasi untuk ayam utuhan kayak gini. Ini kan saya nyontek kalau pizza itu. Nah, sekarang kan zamannya milenial, jadi saya ikut-ikutan. Karena sekarang kan ini Mas, semua itu meskipun kuliner, kemasan, packaging itu juga
sangat penting. Sangat penting. Ya. Media promosi juga Mas. Ya, jadi kami juga ada fasilitas, kami buatkan ucapan kenduri, cetak full color dan free. Gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang menyenangkan untuk para konsumen. Ya, kembali ke yang box tadi Mas sempat ditolak tadi. Itu menarik kayaknya tuh itu. Jadi itu karena terkait banyak berkah yang saya dapatkan lewat usaha saya ini.